Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang tampak sedang berkemas mengumpulkan berbagai macam barang dalam jumlah yang banyak. Ia bahkan menggunakan sebuah trailer gandeng untuk memuat barang-barang itu. Wanita ini bernama Jessica. Setelah semua barang telah dimuat, Jessica mulai melakukan perjalanan yang sepertinya menuju ke suatu tempat yang cukup jauh. Karena sebelum ia berangkat, ia sempat menelpon dan mengatakan bahwa ia akan menempuh perjalanan kurang lebih 4 hari. Setelah beberapa jam berkendara, ia mulai meninggalkan kota dan memasuki wilayah pedalaman yang jalannya nampak sepi. Tak lama kemudian, ia berpapasan dengan sebuah mobil yang melaju agak lambat dari kendaraan Jessica. Ia pun menunggu momen untuk melewati mobil tersebut, dan ketika kendaraan di depan sudah tidak ada, Jessica pun menancap gas untuk melewati mobil itu. Namun anehnya, mobil itu malah menancap gas kembali, dan di saat yang sama sebuah truk terlihat dari arah depan, sehingga Jessica mempercepat laju kendaraannya sebelum ia tertabrak. Dan beruntungnya ia masih bisa menghindar di waktu yang pas. Setelah kejadian itu, Jessica terus melaju meskipun dengan sedikit perasaan kesal. Nah, tak lama kemudian, mobil itu tiba-tiba muncul kembali di belakang Jessica dan terlihat mencoba memberi kode dengan suara klakson dan dim lampu mobil. Karena tak ingin berurusan dengan orang asing tersebut, Jessica tidak memperdulikan hingga mereka akhirnya terpisah di sebuah persimpangan jalan. Hai. Saat Jessica berhenti di sebuah tempat pengisian bahan bakar, ia sempat menelpon saudaranya dan mengabarkan kalau ia sudah bepergian meninggalkan kota. Ia juga meminta maaf karena tidak sempat mengabari ibu dan ayahnya. Nah, saat sementara menelpon, mobil yang ia temui sebelumnya tiba-tiba muncul juga di tempat itu. Dan tak ingin ada masalah, Jessica segera menutup teleponnya dan meninggalkan tempat itu sesegera mungkin. Dan ketika sudah larut malam, Jessica pun akhirnya singgah di sebuah motel untuk beristirahat. Saat sedang beristirahat, ia pun sempat melihat foto-foto yang ada dalam handphonenya, yang ternyata adalah foto almarhum suaminya yang baru saja meninggal akibat bunuh diri. Keesokan paginya, saat akan berangkat, Jessica dihampiri oleh seorang pria, yang ternyata merupakan orang yang mengendarai mobil yang ia temui sebelumnya. Pria itu berkata bahwa kemarin ia melambat karena sementara mengirim pesan di handphonenya saat Jessica akan menyalipnya. Sehingga saat selesai mengirim pesan, ia kembali mempercepat laju kendaraannya karena ia sedang terburu-buru. Jessica lalu merespon dan berkata bahwa tidak ada yang perlu dipermasalahkan, yang sudah terjadi biarlah berlalu. Pria itu pun kembali meminta maaf sebelum Jessica melanjutkan perjalanannya. Nah, tak disangka Jessica kembali bertemu dengan pria tersebut yang nampaknya mobilnya mengalami masalah. Pria itu kemudian mendekati mobil Jessica dan berkata bahwa mobilnya tiba-tiba mati di tengah jalan. Ia lalu meminta tumpangan untuk pergi ke bengkel terdekat. Namun Jessica menolak dan menawarkan dirinya yang akan pergi sendirian untuk meminta bantuan yang nantinya akan datang menolong pria itu. Tetapi pria itu bersikukuh untuk menumpang di mobil Jessica. Hal itu membuat Jessica semakin curiga dengan gerak-gerik pria itu, sehingga memilih menerobos pinggiran jalan dan tak memperdulikan pria tersebut. Ketika hari mulai malam, Jessica berhenti sejenak di suatu tempat dan menelpon ibunya. Ia mengabarkan bahwa ia baik-baik saja dan meminta maaf telah pergi tanpa pemberitahuan. Nah, saat sementara menelpon, mobil pria psikopat itu muncul kembali di tempat itu, sehingga Jessica buru-buru mematikan teleponnya dan segera berjalan ke arah kendaraannya. Namun, pria itu dengan cepat menghampiri Jessica dan berkata apa masalah pada dirinya sehingga ia hampir ditabrak oleh Jessica. Jessica pun tak ingin berurusan dengan pria itu dan memilih melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanannya, Jessica sempat menghubungi nomor kontak darurat 911 karena mengira ia dibuntuti oleh pria psikopat itu. Namun ternyata mobil yang ada di belakangnya hanyalah pengguna jalan lain yang berusaha menyalip mobil Jessica.
Namun celakanya tak lama setelah itu mobil Jessica mengalami kebocoran sehingga oleng dan berhenti di pinggiran jalan. Tak lama kemudian mobil pria psikopat itu muncul dan menghampiri mobil Jessica. Ia pun segera masuk ke dalam mobilnya, namun pria itu menghantam kaca pintu mobil dan memaksa masuk, memukul serta membius Jessica dengan sebuah suntikan. Saat mulai tersadar, Jessica mendapati dirinya kini sudah berada di dalam sebuah ruang basement di tengah hutan. Ia hanya bisa melihat aktivitas pria psikopat itu lewat sebuah jendela. Ia pun bermohon pada pria itu namun tak digubris sama sekali. Pada sebuah kesempatan, Jessica menawarkan uang dan berjanji akan tutup mulut jika pria itu melepaskan dirinya. Namun pria psikopat itu menolaknya. Take your clothes off. Jessica kemudian berpura-pura ingin ke kamar mandi, dan saat berjalan di depan pria itu, Jessica berusaha kabur namun ia malah terkena hantaman dan jatuh tersungkur. Be calm. Almost. Keesokan paginya, Jessica berusaha menggedor-gedor pintu dan memperhatikan lubang kunci pintu tersebut. Nah, ternyata pintu itu terkunci dari sisi luar dan kuncinya masih terpasang pada lubang pintu tersebut. Nah, disinilah Jessica memiliki ide untuk membuka pintu tersebut. Dengan menggunakan kain sebagai pelapis, Jessica berusaha mencabut sebuah paku yang tertancap pada sebuah tiang. Dan setelah paku itu berhasil tercabut, ia menggunakannya untuk mendorong kunci pintu sehingga terjatuh ke bawah lantai. Nah, di bawah lantai itu ia sudah memasang kain sebelumnya untuk memudahkan dirinya mengambil kunci yang terjatuh. Setelah berhasil membuka pintu, Jessica kemudian mengendap-endap ke lantai atas, dan saat akan menuju ke pintu keluar, pria psikopat itu tiba-tiba terlihat sudah datang dan akan masuk ke dalam rumah. Jessica dengan sigap bersembunyi di balik lemari yang terletak pas di belakang pintu keluar. Sambil bersembunyi, Jessica menahan diri untuk tidak menimbulkan bunyi suara yang mencurigakan dan menunggu waktu yang tepat untuk kabur. Pria psikopat itu kemudian terlihat mendapat telepon dari istrinya dan ia mengabarkan kalau ia sementara berada di hotel dan masih ada urusan bisnis. Oh. Alright. Bye. Nah, saat pria psikopat itu beranjak dari tempat duduknya, Jessica langsung berlari keluar ke arah hutan. Pria psikopat yang menyadari bahwa Jessica telah kabur langsung berlari mengejar Jessica. Namun naasnya saat sementara berlari, kaki Jessica sempat tertusuk oleh sebuah ranting kayu sehingga membuatnya melambat untuk berlari. Akibatnya, ia akhirnya berhasil disusul oleh pria psikopat itu di sebuah pinggiran sungai. Tidak ingin menyerah begitu saja, Jessica memilih melompat ke dalam sungai tersebut. Ia kemudian berusaha sekuat tenaga untuk berenang mengikuti arus sungai hingga akhirnya berhasil menepi. Sambil terpincang-pincang, Jessica terus berjalan tanpa arah hingga menyadari kalau ada seseorang yang berjalan ke arahnya. Ia pun bersembunyi di balik sebuah pohon, dan saat orang tersebut muncul di sampingnya, Jessica langsung menghantam orang tersebut. Dan ternyata itu adalah orang lain yang kebetulan sedang berburu di wilayah itu. Jessica pun memberitahu pria tua itu kalau ia sedang diburu oleh seorang psikopat. Ia lalu meminta ponsel pria itu untuk menelpon saudaranya. Namun HP pria itu ternyata telah rusak terkena pukulan kayu Jessica sebelumnya. Mereka pun segera berjalan ke mobil pria tua itu dan meninggalkan lokasi tersebut. Jessica pun sempat diberikan makanan oleh pria tua itu dan ia pun makan dengan lahap karena sudah 2 hari ia tak makan. Sayangnya perjalanan mereka terhenti akibat adanya sebuah pohon yang melintang di tengah jalan.
Tak lama kemudian, pria psikopat itu muncul dan mulai berpura-pura menelpon polisi. Ia mengaku sebagai kakak dari Jessica dan berkata bahwa Jessica sementara mengalami gangguan jiwa akibat kehilangan suami yang tewas akibat bunuh diri. Namun Jessica tetap ngotot bahwa pria psikopat itu telah berusaha membunuhnya. Family recently. And listen, Saat pria tua itu mengalami dilema, Jessica memintanya untuk mengecek ponsel pria psikopat itu untuk mengecek apakah benar ia telah menelpon polisi. Nah, untungnya Jessica berhasil kabur setelah sempat menghantam pria psikopat itu. Tapi sayangnya, pria tua itu harus tewas di tangan sang pria psikopat. Di tengah gelap malam dan hujan yang deras, Jessica terus berjalan hingga ia bersembunyi di balik sebuah batu. Saat merasa keadaan sudah aman, ia pun keluar dari persembunyiannya. Namun ternyata ia malah diberondong peluru senapan oleh pria psikopat itu. Beruntungnya Jessica masih selamat dari tembakan itu dan memilih untuk kembali bersembunyi. 2 hours before you. Keesokan paginya, Jessica secara tak sengaja melihat pria psikopat itu sedang mengubur jasad dari pria tua yang malang. Melihat pria itu masih sementara sibuk mengubur jenazah, Jessica menyelinap ke dalam mobil dan mengambil ponsel pria psikopat itu. Namun sialnya, saat Jessica akan keluar, ia sudah terlambat dan memilih untuk bersembunyi di jok belakang mobil. Saat pria psikopat itu mulai mengemudikan kendaraannya, Jessica mulai beraksi. Dengan memanfaatkan suara bising kendaraan, Jessica menelpon nomor kontak darurat 911 dan karena tidak mengetahui lokasi saat itu, Jessica hanya meminta untuk melacak lokasi panggilannya saat ini. Nah, gawatnya, pria psikopat itu mulai menyadari bahwa ponselnya telah hilang dan segera menghentikan kendaraannya. Dan saat sibuk mencari ponselnya yang hilang, Jessica dengan cepat menghantam pria itu dengan sebuah batang besi. Perkelahian antar keduanya pun terus berlangsung hingga mobil tersebut hilang kendali dan terguling. Jessica yang sadar lebih dahulu segera keluar dari dalam mobil dan disusul oleh pria psikopat itu. Saat Jessica sudah terdesak, ia kemudian menelpon istri pria psikopat itu dan menceritakan fakta yang sebenarnya. Mendengar hal itu, sang istri kemudian meminta untuk berbicara langsung dengan suaminya untuk meminta klarifikasi. Namun, pria psikopat itu tidak mengindahkan dan malah langsung menyerang Jessica. Perkelahian antar keduanya pun berlangsung sengit di atas kubangan lumpur. Dan akhirnya Jessica berhasil menusuk pria psikopat itu di saat yang tepat, sehingga pria itu pun jatuh tersungkur dan tewas. Nah, demikianlah akhir dari film ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.